aku masih kecil, aku melewati masa kecilku tinggal di sebuah wilayah di pinggiran kota. Yang paling khas dari daerahku adalah pagar kayu berwarna putih, rumah yang semuanya kecil, beton tak berujung untuk aku dan teman-temanku naik sepeda, dan bertemu dengan orang asing yang kami lihat adalah pengendara atau pengelana yang sesekali berjalan di kota kami. Ayahku bekerja di pabrik baja, ibuku adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Aku ingat sepulang sekolah, pada sore itu aku dan teman-temanku bersepeda bersama, lalu mampir ke tempat dingdong favorit kami, lalu juga pertemuan pramuka. Dan tentu saja menjelajahi daerah Stokes Woods yang terletak tak jauh dari tempat tinggalku. Stokes Woods adalah tempat di mana teman-temanku dan aku mengalami begitu banyak pengalaman. Tempat itu mengajarkan kami dua hal, diantaranya kebebasan dan kematian. Kebebasan yang kami miliki di sini adalah menghabiskan hari-hari musim panas untuk menjelajah, membuat peta, dan mendirikan markas yang akan kami kunjungi lagi nanti untuk hiburan besar nanti. Dan mengenal kematian. Ketika kami menemukan burung atau bangkai hewan di jalan, kami mengecek mereka dengan tongkat. Tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kami mungkin akan bernasib sama seperti mereka. Aku ingat saat pertama kali aku masuk hutan yang membuat aku mengeluarkan sumpah serapah tidak karuan sambil berteriak, "Sialan!" Saat itu lututku cedera tersandung akar pohon yang besar. Kalian tahu apa yang membuat aku berlari sampai seperti itu? Percayalah, aku melihat seorang wanita telanjang yang misterius, yang tidak mungkin ditemukan di tengah hutan sebenarnya. Tapi, ya itu yang terjadi. Aku melihat sosok misterius itu dan saat itu umurku masih 8 tahun. Di usia 11 tahun, akhirnya aku diizinkan untuk berkemah dan bisa merasakan sensasi api unggun. Kemahku yang spesial ini tidak ku jalani sendiri tentunya. Aku bersama teman akrabku, Terry dan Regi. Tak jauh dari tempat kami mendirikan tenda, kami menemukan rumah pohon. Ya, rumah pohon yang seringkali kita lihat di film-film itu. Akhirnya aku menemukannya. Rumah pohon ini adalah peninggalan anak-anak zaman dahulu, berletak di pohon tua besar yang berada di tempat terbuka. Lubang galian untuk bekas bakaran api pun ada gitu, lengkap dengan lift tali untuk menarik barang-barang dan tangga tali untuk naik melalui pintu utama. Dan ada dinding yang di dalamnya terdapat tanda tangan anak-anak yang dulu tinggal di rumah pohon tersebut. Sore itu adalah sore yang indah. Mata kami yang masih berusia 11 tahun ini terbelalak heran. Kami tahu kami telah menemukan sesuatu yang istimewa. Selama beberapa minggu berikutnya, kami mengganti tangga tali, membersihkan lubang api, mengganti tali di lift setelah insiden yang membuat barang-barang kami jatuh dari 20 kaki ke tanah. Kami juga mengecatnya menggunakan beberapa cat di tempat barang rongsokan dan mengecat markas yang telah pudar dengan warna ungu, coklat, dan emas. Kami menambahkan rak sepeda, sekali lagi dengan kayu dari tempat barang rongsokan. Dan akses yang mudah dari halaman membuat aku percaya bahwa rumah pohon itu mungkin dibangun dari barang-barang yang mereka temukan di barang rongsokan tadi juga. Kami bertanya kepada Pak Tua Maisei, pengurusnya. Dia berkata bahwa anak itu telah datang dan pergi selama bertahun-tahun mengambil barang-barang untuk membuat proyek di hutan. Beliau senang barang tersebut telah dimanfaatkan dengan sebaik itu oleh anak-anak yang dulu membangun rumah pohon tadi. Kami telah bermain dan berkemah dan menggunakan rumah pohon itu selama beberapa tahun ketika Terry menyarankan menginap saat Halloween. Hari Jumat besok ya, kita berkemah di rumah pohon sambil makan permen. Pasti seru. Dan kita harus menceritakan kisah-kisah seram di sana. Aku pikir itu ide yang terdengar bagus dan orang tuaku pun pasti setuju. Ini mungkin terdengar aneh kali ya bagi sebagian dari kalian, tetapi memang kota kami seperti itu, sangat damai. Kejahatan hampir tidak ada. Kota kami memiliki populasi sekitar 12.000 jiwa. Selain wisatawan yang aneh yang terkadang mampir, kedekatan kami juga dengan tetangga bisa dibilang baik.
hingga akhirnya kami telah berkemah di hutan juga beberapa tahun terakhir aman-aman aja. Tentu itu juga menggunakan ilmu yang kami dapat dari pramuka, sehingga kami bisa berkemah dengan aman dan juga tidak membahayakan hutan. Malam itu, kami semua turun ke jalan begitu lampu jalan menyala. Karung seukuran bantal di tangan dan saatnya memulai perjalanan. Kami memiliki tema seperti yang selalu kami lakukan, dan kami semua berpakaian seperti Avengers saat kami pergi untuk trick or treat. Aku menjadi Hawkeye, busur tersampir di bahuku, dan topeng menutupi mataku. Regi menjadi Hulk, tubuh dicat hijau dengan busa tangan Hulk yang aneh membalut tangan. Dan Terry menjadi Kapten Amerika, kostum yang dibeli di toko dibantu dengan tutup kaleng sampah dibuat seperti perisai, yang telah ditambahkan dengan lukisan bintang. Kami pindah dari rumah ke rumah, berpose mencolok dan menyenangkan orang dewasa saat mereka mengisi karung bantal kami. Tentunya dengan permen ya. Saat malam mulai larut, kami memiliki karung besar yang berisi permen yang sangat banyak. Kami berhenti di masing-masing rumah kami, menaruh sedikit permen berlebih dan mengambil barang-barang berkemah kami, dan memberitahu orang tua kami bahwa kami akan bersama-sama dan ya akan kemah. Ibuku mencium keningku dan menyuruhku langsung pulang jika ada keadaan darurat. Dan kami pun berangkat. Kami berjalan di jalan setapak yang sudah sering dilewati, ransel dan karung permen yang menggembung membebani kami, dan malam diterangi oleh bulan purnama yang remang-remang. Terry dan Regi berbicara dengan penuh semangat tentang permen itu, ingin menceritakan kisah hantu saat kami memakannya, tetapi entah mengapa aku merasa was-was pada saat itu. Aku berani bersumpah, ada suara di hutan, burung atau angin kencang, dan saat kami bergerak menuju rumah pohon, dia seperti mengikuti kami. Dua temanku tidak sadar, tapi suara itu membuat bulu kuduku merinding pada saat itu. Akhirnya kami sampai juga di rumah pohon, dan kami langsung membagi tugas. Ada yang menyalakan lentera, dan ada yang langsung dengan semangat menumpahkan semua permen itu ke lantai. Yang aku sudah mulai merasa nyaman pada saat itu ya. Ini adalah tempat perlindungan kami. Tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada saat kami di sini. Kami adalah anak-anak yang belum mengalami kehilangan atau trauma yang nyata, dan kami yakin bahwa betapapun buruknya hal itu, orang tua kami akan tetap melindungi kami dari apapun itu. Kami bodoh, tetapi anak-anak seharusnya bodoh, bukan? Regi sudah setengah jalan memakan salah satu batang permen berukuran besar yang diberikan Hansen saat Terry menyarankan agar kami memulai cerita hantunya. Terry menyukai cerita yang menakutkan, dan dia biasanya memiliki koleksi yang cukup bagus dari internet atau dari manapun. Regi menarik kursi santai dari sudut, dan aku ikut menarik kursi sehingga kami bisa berkumpul di sekitar lentera. Biasanya kami akan menceritakan kisah kami di sekitar api unggun, tapi kupikir kami semua merasa bahwa malam ini lebih baik sudah di dalam saja. Acara Halloween itu memang sangat unik dan akan lebih menarik lagi apabila kita merayakannya dengan suasana yang cukup gelap-gelap gitu. Dan Terry pun memulai ceritanya dengan membawa senter ke bawah dagunya dan menyeringai pada kami dengan mengerikan. Ini adalah kisah nyata. Aku bersumpah demi hidupku, katanya secara teatrikal sebelum memulai ceritanya. Dia bercerita tentang seorang anak yang diganggu oleh hantu gelandangan yang dia dan teman-temannya bunuh secara tidak sengaja. Mereka telah mempermainkannya dan dia tersedak roti sampai mati. Setelah dia meninggal, bocah itu terus melihatnya di sekitar, di jendela atau di sudut jalan. Tetapi teman-temannya tidak akan mempercayainya. Kemudian ketika anak laki-laki itu menginap, hantu itu menyerang. Aku mendapati diriku terganggu saat dia menceritakan kisah itu. Angin bertiup ke arah rumah pohon kami, membuat berderit di dahan pohon yang tua. Tetapi selain suara angin ada juga suara lainnya. Sebuah siulan datang dari luar, siulan yang keras tapi tidak bernada.
Siulan itu hampir seperti bergerak melalui pepohonan di sekitarnya saat Terry menjalani ceritanya. Terry sampai pada klimaks ceritanya. Teman-teman bocah itu sekarat. Ketika dia melarikan diri dari penginapan dan berlari kembali ke rumahnya, hantu gelandangan itu mengayunkan kakinya, meneriakkan namanya saat dia mengejarnya melalui jalan-jalan yang sepi. Dan bocah itu berhasil pulang, membanting pintu dengan wajahnya yang mulai membusuk. Dia tersadar di sana, akhirnya aman. Tetapi ketika gedoran pintu dimulai, dia ingat satu fakta penting. Orang tuanya sudah pergi, kata Terry, menyeringai di senter. Dia mungkin berhasil pulang, tapi dia masih dalam pantauan si hantu. Terry memberitahu kami bagaimana pintu itu didorong ke dalam. Tangannya yang compang-camping itu mendorong pintu seperti kertas lilin. Tetapi aku merasa perhatian aku terseret lagi. Aku masih bisa mendengar siulan itu lagi. Sekarang lebih dekat dan aku yakin ada suara lain juga. Daun berdesir mungkin, atau juga daun bergerak di bawah injakan kaki. Apakah ada seseorang di luar rumah pohon kita? Aku mencoba tidak menghiraukan sesuatu itu yang dari luar, dan aku kembali mendengar cerita dari Terry. Dan saat hantu itu mendorong pintunya, mencoba menangkapnya, bocah itu menyelinap keluar dari jendela dan menghilang ke dalam malam. Tidak pernah terlihat lagi. Terry sepertinya memperhatikan saat aku tidak terlalu memperdulikan ceritanya, dan dia berkata, "Oh, ayolah, itu cerita yang bagus," ucap Terry. "Hah? Iya, maafkan aku. Ada sesuatu yang menggangguku di luar." Reggie menatapku bingung. "Apa itu?" Lalu aku menjawab, "Kupikir aku mendengar seseorang di luar berjalan di sekitar dedaunan." Terry berbalik untuk melihat ke jendela dan Reggie berjalan untuk melihat ke dalam gelapnya malam. Bulan memancarkan cahaya aneh di wajahnya. Tapi saat dia mengamati tanah, itu tidak memberikan kejutan yang tiba-tiba. Dia mengangkat bahunya yang sudah lebar dan kembali ke kursi beanbag-nya. Dia meraih sebatang permen dan mulai membuka bungkus kertas peraknya. "Tidak ada," ucap Terry. Dan aku menatapnya selama beberapa detik. Ya sudah, itu pasti karena angin," ucapku. Terry memulai cerita lain tentang makhluk bayangan yang tinggal di tangga. Tetapi saat dia menyusun narasinya, aku bisa mendengar siulan itu lagi. Hal itu membuat pikiranku tak tenang, seperti berputar-putar melalui pepohonan di luar layaknya burung yang mabuk. Aku bisa mendengar dedaunan bergerak lagi. Angin membuat mereka berdesir seperti angin kencang. Dan tiba-tiba aku juga ingin pergi ke jendela dan melihat ke dalam malam itu juga. Aku mencoba mendengarkan cerita Terry, tetapi semakin ku mencoba memperhatikannya, semakin ku mendengar suara-suara lain di bawah. Terry nampak jengkel saat aku menyela ceritanya untuk pergi menarik tali tangga. Aku mengunci pintu lalu kembali untuk cerita Terry dan terlihat ekspresi marah di wajahnya. "Menurutmu kau bisa membuat cerita yang lebih baik? Baiklah, lakukan aja," kata Terry mulai kesal. Dia melemparkan senter ke arahku dan aku menangkapnya secara refleks. Aku memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa aku memang memiliki cerita yang dapat kuceritakan. Mungkin dengan bercerita, aku bisa meredakan ketakutan yang telah menguasaiku. Aku merusak kemah Halloween-ku untuk apa? Ada kebisingan di luar rumah pohon. Itu mungkin hanya rakun atau sesuatu yang telah ditakuti saat kami tiba. Namun, kegelisahanku telah membuat ide cerita yang sempurna. Aku pun mulai bercerita. Jadi, ketika anak ini berjalan-jalan di hutan, mereka pergi berkemah dan pergi ke tempat yang sudah dikenal di hutan untuk mendirikan rumahnya.
mereka meninggalkan rumah mereka saat senja, ingin berkemah di bawah bintang-bintang hanya dengan kantong tidur mereka. Orang tua mereka memberitahu bahwa jika ada yang tidak beres, mereka bisa pulang dan jangan tidur di sana. Tetapi anak laki-laki itu telah melakukan ini ratusan kali dan merasa bahwa mereka tahu hutan layaknya burung hantu. Mereka merasa tidak ada yang bisa mengejutkan mereka di hutan. Ucapku. Mereka salah. Cibir Terry dari kejauhan, tapi dia duduk dekat dengan lentera dan tetap mendengarkan. Reggie membuka sebatang permen lagi. Cerita menariknya masuk seperti cerita yang hampir selalu terjadi. Reggie sepertinya tidak terlalu menyukai hal-hal yang menakutkan. Dia seperti kucing yang penakut, tapi dia menyukai cerita. Dia akan duduk dan mendengarkan, menjadi semakin ketakutan, tetapi selalu meminta cerita lain saat ceritanya selesai. Ya, itulah Reggie, si penakut yang masih punya penasaran. Kulanjutkan lagi ceritaku. Mereka berjalan menuju tempat perkemahan yang ditentukan. Mereka berbicara dengan semangat tentang hal yang akan mereka buat dan cerita menakutkan yang akan mereka ceritakan. Tapi salah satu dari mereka terus mendengar sesuatu saat mereka berjalan. Dia mendengar bunyi ranting, injakan daun kering, dan itu membuatnya khawatir. Dia memberitahu teman-temannya, tapi mereka mengabaikan sebagai bukan apa-apa. Saat itu sore hari, matahari terbenam dan hewan sudah mulai keluar untuk mencari makan. Mereka mungkin hanya mendengar hewan bergerak di antara daun-daun kering. Keduanya kembali lanjut cerita, tetapi yang ketiga terus mendengarkan, terus menoleh untuk melihat yang apa sih yang ada di belakang bocah itu. Kembali kulihat, Terry dan Reggie memperhatikan. Terry sedikit resah mendengar, tetapi bola mata hitam Reggie membesar dan nampak fokus dia mendengarkan. Dan saat aku menceritakan kisah itu, aku hampir mengira aku bisa mendengar daun-daun gemerentak di luar rumah pohon. Angin melaju di pepohonan mengguncang dedaunan yang sekarat di dahan. Dan siulan lemah terdengar lagi di luar. Itu tidak beraturan dan melayang. Dan saat itu melambai ke kewarasanku, aku tahu persis apa yang menguntit anak-anak dalam ceritaku. Aku melanjutkan ceritaku lagi. Dia terus meminta mereka untuk mendengarkan, mengatakan kepada mereka bahwa itu tidak penting. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka terus berjalan, terus berbicara, dan sementara itu bunyi injakan daun yang hancur mengikuti mereka. Semakin dekat dan lebih dekat. Anak laki-laki itu menjadi takut. Langkah-langkahnya terdengar keras. Tetapi dia tidak dapat melihat apapun di pepohonan saat mereka berjalan menuruni jalan setapak. Salah satu anak yang lain akhirnya berpaling kepadanya dan berteriak padanya, menyuruhnya untuk berhenti bersikap bodoh dan adil. Nikmati petualangannya. Tak ada apa-apa di sini. Tak seorang pun kecuali dia yang bisa mendengarkannya. Dia bodoh dan dia perlu santai. Aku berhenti sejenak untuk efek dramatis melihat Terry ketakutan mendengar cerita itu. Kulanjut lagi ceritaku dengan satu kalimat yang menegangkan. Saat itulah mereka mendengar siulan. Ketika aku mengatakan itu, aku membayangkan diriku masih bisa mendengar siulan itu dari di luar rumah pohon. Hal itu semakin dekat dan lebih dekat saat aku menceritakan kisah itu. Apakah cerita itu menarik perhatiannya? Apakah aku memanggilnya ke rumah pohon? Tapi sekarang aku tidak bisa menahan diri. Kisah itu perlu diceritakan dan aku telah menjadi penghubungnya. Aku akan menceritakannya sampai akhir. Bahkan jika suara siulan itu datang mengejar ke rumah pohon kita. Aku langsung melanjutkan ceritaku lagi. Mereka semua terdiam membeku ketika mendengar siulan. Ini bukanlah angin yang menembus dedaunan.
Ini adalah siulan tanpa nada dan monoton yang membelah sore yang sekarat menjadi malam yang kelam. Suara itu di belakang mereka, tampaknya di arah jalan setapak, dan mereka bisa mendengarnya semakin dekat dan dekat. Mereka mulai berjalan ke arah perkemahan, berjalan sedikit lebih cepat, tetapi ketiganya sekarang menoleh. Mereka semua dibuat gelisah oleh siulan itu, dan mereka semua ingin mengambil jarak antara mereka dari siulan misterius itu. Aku berhenti bercerita sejenak, melihat teman-temanku duduk di depan, bergantung pada setiap ceritaku, terpesona oleh jalan ceritaku. Kulanjutkan lagi ceritaku. Mereka tidak berbicara lagi, mereka tidak tertawa, dan mereka tidak bercanda. Mereka membiarkan kaki mereka terus berjalan maju, tetapi siulan misterius itu mengikuti mereka. Seorang di antara mereka bersikeras mengatakan mungkin mereka harus sedikit mempercepat langkahnya. Lokasi mereka berkemah tidak jauh lagi dari jalan utama. Begitu sampai di sana, mereka bisa mengambil jalan setapak dan kembali ke rumah. Atau jika suara itu sudah pergi, mereka bisa kembali ke perkemahan. Dua temannya setuju, tetapi mereka semua tahu bahwa perkemahan sudah tidak aman. Tak satu pun dari mereka akan tidur di sini. Mereka mempercepat langkahnya, tetapi siulan misterius itu mengikuti mereka dengan perlahan. Salah satu dari mereka mengatakan mereka harus berhenti dan menghadapi si peluit misterius itu. Dia pasti manusia. Siapa lagi? Atau apalagi memang yang bisa bersiul? Namun dua orang temannya menyuruhnya untuk diam. Siulan itu sumbang, gemerincing di telinga mereka, terdengar seperti suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Keduanya setuju bahwa mereka tidak mau untuk mencari tahu seperti apa yang bersiul, karena makhluk itu terus bergerak. Sesuatu menabrak bagian bawah pohon, tetapi mereka sepertinya tidak menyadarinya. Itu bukan benturan yang keras. Benturan itu tidak menggoyangkan pohon. Rasanya lebih seperti ketukan yang ingin tahu, ketukan lembut. Seseorang mencoba menarik perhatian kami. Aku tidak terlalu memikirkannya, mungkin itu angin, dan aku terus menceritakannya. Aku melanjutkan ceritaku. Mereka terus bergerak, lebih dalam dan lebih dalam lagi ke hutan. Sepanjang waktu dikejar oleh bunyi siulan itu. Pelarian mereka masih berlanjut. Jalanan masih belum terlihat dan tetap saja bunyi siulan itu mendekat dan lebih kencang. Anak-anak itu meletakkan tangan mereka di atas telinga mereka. Suara menggores pikiran mereka seperti pisau bedah berkarat. Menutup telinga tidak menghalangi suara itu. Namun mereka mendengarnya di dalam kepala mereka itu. Dan ketika yang pertama tersandung, dua lainnya tidak berhenti untuk membantunya. Mereka tetap mendengar terikannya, tapi mereka merasakan perubahan ketika makhluk yang bersiul itu menangkapnya. Seekor burung malam memanggil dari hutan. Tetapi sekarang siulan itu ada di kepalaku sendiri, dan aku hanya menjadikannya sebagai sesuatu yang lain. Aku bercerita dengan panik, berharap itu akan menghentikan siulan di kepalaku. Entahlah bagaimana caranya nanti. Aku melanjutkan ceritaku kembali. Mereka menjatuhkan ransel mereka kemudian berlari. Mereka berlari dengan cepat. Jalan setapak ke kota memiliki efek jimat kepada mereka. Jika mereka bisa berjalan, mereka akan aman. Sambil terus berlari, mereka menangis, tetapi siulan itu mengikuti mereka terus dan menerus. Kaki mereka berderak di daun dan akar pinus, terdengar seperti tembakan, tapi mereka hampir tidak memperhatikan karena suara siulan itu mengisi kepala mereka. Kusaksikan kedua temanku sekarang mendekat. Lentera membuat wajah mereka terlihat seperti jack-o'-lantern, seakan mata mereka memohon untuk klimaks cerita. Namun tetap saja, suara siulan itu terus menyerangku, seakan mengancam ingin membuatku gila. Aku pun melanjutkan ceritaku lagi. Ketika anak laki-laki itu kedua jatuh,
Yang pertama tidak menyadarinya. Dia berlari dan berlari, mencoba menjauhkan dari siulan itu, mencoba mengeluarkannya dari kepalanya. Dan ketika temannya ditemukan, siulan itu lagi dan lagi mengeluarkan nada yang berbeda. Anak laki-laki itu berlari dan berlari, berharap untuk menjauhi suara siulan yang menggila, mengetahui bahwa nasibnya akan sama dengan teman-temannya. Beberapa orang mengatakan dia masih berlari sampai hari ini. Beberapa mengatakan suara siulan itu akhirnya berhasil menangkapnya. Ya, namun tidak ada yang tahu pasti. Aku mendengar suara siulan itu mereda sedikit. Suara itu tidak pergi, tapi itu sedikit meringankan. Aku merasa ingin menangis ketika aku sampai di akhir ceritaku. Mungkin aku diizinkan untuk tinggal di tempat anak-anak itu meninggal. Kembali ke cerita, pasukan pencari menemukan tas punggung mereka berdua 2 hari kemudian. Mereka menemukan tempat perkemahan itu kosong. Tidak ada tanda bekas api yang menyala dalam beberapa hari. Dan mereka juga tidak menemukan tanda-tanda lain. Tidak ada jejak yang pernah ditemukan dari ketiga anak-anak itu. Mereka tidak pernah terlihat lagi, tetapi anak-anak di daerah itu mengatakan bahwa mereka dapat mendengar suara siulan di hutan pada malam-malam tenang. Dan pada malam-malam itu, yang terbaik adalah tetap tinggal di ruangan masing-masing. Suara siulan itu memang membuat semua orang tidak berani mendekat, dan siulan itu akan menghantui mereka selama sisa hidupnya, betapapun lamanya itu. Di realita, saat itulah suara siulan itu berhenti. Suara itu berhenti begitu saja sehingga aku bertanya-tanya apakah suara itu pernah ada. Bagi seorang anak berusia 11 tahun, mempertanyakan stabilitas mentalnya adalah perasaan yang aneh. Tetapi pada saat itu aku senang hal itu telah berlalu begitu saja. Kulihat temanku nampaknya bahagia dan seolah-olah mereka telah terhipnotis. Dan Terry menghembuskan napas panjang. Ya, sial, itu cerita yang bagus, tapi aku merasa agak lelah. Kata Terry. Iya, Regi membenarkan. Aku pun menjawab, aku juga, kurasa mungkin kita harus pergi tidur sekarang. Aku tadinya akan mengobrol dengan mereka sepanjang malam, tapi malam ini aku sama lelahnya dengan yang lain. Kami meletakkan kantong tidur kami dan bersembunyi, tidur dengan cepat tanpa obrolan biasa sebelumnya. Aku ingin memberitahu kalian bahwa disinilah cerita berakhir. Aku berharap demikian. Tapi itu tidak adil untuk mengenang teman-temanku. Aku terbangun pada dini hari ketika seseorang melempar bantal ke arahku. Itu tidak lemparan yang bisa dikatakan main-main ya. Itu lemparan yang keras, marah, dan diarahkan ke wajahku. Aku pun duduk, menggosok pipiku dan menyadari suara siulan keras yang kembali terdengar. Suara itu lebih keras dari sebelumnya, dan itu membuatku sangat-sangat merinding. Demi Tuhan, hentikan! Terry berteriak menatap tajam ke arahku. Ceritamu bagus, kami semua bilang begitu, tapi mencoba menakut-nakuti kami dengan siulan bodoh ini adalah tindakan yang tidak lucu, kata Terry sambil marah-marah di tempat tidurnya. Di sisi lain aku mendengar seseorang menangis dan menoleh untuk melihat Regi di pojok dengan tangan di wajahnya. Siulan itu keras dan sumbang, seperti yang kugambarkan dalam ceritaku. Dan ternyata aku bukan satu-satunya yang bisa mendengarnya sekarang. Terry tampak begitu marah dari yang pernah aku lihat sebelum-sebelumnya, dan kulihat Regi pun sangat-sangat ketakutan. Bukan aku bersumpah, kataku pada Terry. Dia melototiku selama beberapa detik sebelum menyadari bahwa aku benar. Dia pindah ke jendela dan aku bergabung dengannya, mencoba melihat sumber siulan. Sepanjang malam kami tidak akan melihat apapun dalam kegelapan yang pekat, tetapi di bawah cahaya bulan purnama, tanah itu tampak gelap. Tetapi terlihat, saat kami mencari, kami hanya bisa melihat sedikit. Bekas api unggun di bawah, kayu gelondongan yang kami duduki saat memanggang marshmallow, tumpukan kayu yang kami susun, itu semua masih terlihat kok di bawah sana. Aku hampir memutuskan untuk pergi memeriksa jendela ketika Terry tersentak seperti kucing yang diinjak.
Aku melihat pria berjubah panjang melangkah keluar dari barisan pohon. Dia mengenakan jubah abu-abu tua, topi koboi yang tinggi membuatnya terlihat hampir setinggi 7 kaki saat topi itu menjulur ke langit, dan ujung sepatu bot runcing menyembul dari bawah jubahnya. Angin sepertinya enggan menyentuhnya, tetapi dia menarik jubah itu di sekeliling dirinya. Pasti kalian mengira bahwa dia kedinginan. Aku bisa melihat sepasang mata memantulkan cahaya bulan saat dia menatap kami, dan mengira dia pasti memakai kacamata. Kami hanya bisa melihat sekelibat sesuatu di balik jubahnya, tapi dia membuatku sangat tidak nyaman. Suara siulan sepertinya datang dari balik jubah, dan ketika berhenti, dia mulai berbicara, dan aku berharap untuk tidak bersiul lagi. Suaranya serak, seakan terjepit, namun parau terdengar. Layaknya seseorang yang akan mati memohon kata-kata terakhir. Aku kedinginan, nak. Bolehkah aku berlindung di rumah pohonmu malam ini saja? Aku bergidik, tidak tahu harus berkata apa. Entah bagaimana, Terry mengeluarkan suara. Pergilah, ibu kami menyuruh kami untuk tidak berbicara dengan orang asing, dan kami tidak mengenalmu. Kumohon, nak, anak yang baik. Bukankah ibumu mengajarimu keramahan? Kata dia memohon. Tidak, kata Terry dan menjauh dari jendela. Namun pria itu entah bagaimana bisa melompat melalui jendela. Pria itu tidak berteriak, dia tidak memohon, dia hanya duduk di batang kayu di bawah pohon kami dan terus bersiul. Aku melihat Terry bergidik, tapi Terry mengambil sepatu boot yang merupakan bagian dari kostumku dan pergi ke jendela untuk melemparkannya ke pria itu. Tapi sama sekali tidak berpengaruh. Saat siulan berlanjut, dia melemparkan beberapa benda lainnya, tetapi pria tua itu berpindah dari tempatnya. Terry mengumpat dengan keras dan langsung mengambil lampu. Tapi dengan cepat aku memeluknya, memohon padanya untuk tidak melakukan hal itu. Hanya lampu itu yang kita miliki, Terry. Kumohon. Dia melepaskan diri dari lenganku, menggeram saat dia melepaskannya dan melemparkannya ke orang tua itu. Itu pecah di tanah, pecah dan mendesis dengan letupan listrik, dan bagian dalam rumah pohon lebih gelap sekarang. Siulan itu berlanjut. Pria itu seperti tidak merasa kehabisan napas. Kulihat Regi mulai sesegukan di sudut, terisak-isak keras saat pria itu bersiul dan bersiul. Terry berteriak padanya dari jendela. Amarahnya tidak pernah berakhir. Ketika aku menutup telingaku dan mencoba untuk menjaga pikiranku untuk tetap tenang, siulan itu seperti berlangsung selama berjam-jam, selama berhari-hari, dan saat aku duduk dengan mata tertutup, aku berdoa suara itu akan segera berakhir. Ketika aku mendengar papan lantai berderit, aku membuka mata. Aku melihat Regi berdiri di dekat jendela, kakinya sudah di tepian. Aku bernapas sambil setengah berdiri. Apa yang kamu lakukan, Regi? Regi kembali menatapku, ingus menyusuri wajahnya. Wajahnya terlihat tersiksa, air mata memotong garis di pipinya yang kotor. Dia tersenyum mengerikan padaku saat mencoba keluar lewat jendela, dan aku tidak perlu bertanya apa yang ingin dia lakukan. Aku mencoba menghentikannya, aku menarik diri dari lantai untuk menghampirinya, tapi itu sudah terlambat. Aku hanya ingin suara itu berhenti. Dia menarik napas panjang sebelum melemparkan dirinya keluar jendela. Kami tidak mendengar dia jatuh ke tanah karena siulan yang keras dan mengerikan. Terry berlari ke arah pintu dan membuka kuncinya sebelum aku melewatinya. Apa yang kamu lakukan? Aku bernafas dalam. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku akan melakukan sesuatu dengan orang ini. Lihat saja. Dia pria dewasa, Terry. Kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Terry pun menjawab, minggir. Aku akan keluar. Dia menakutkan, Terry.
Kamu tidak boleh pergi ke sana. Kamu akan berakhir seperti Regi. Kamu akan... Terry menendangku, seakan menembakkan rasa sakit melalui isi perutku. Aku berguling menjauh dari pintu. Aku mendengar dia membukanya dan melemparkan tangga ke bawah. Turun dengan jeritan marah saat makhluk itu membuat siulan. Sama menakutkannya seperti apa yang diperbuat Regi, siulan itu membuat Terry menjadi raksasa yang marah. Aku menarik pintu. Tulang rusukku sakit dan tertatih menuju pintu. Aku melihat ke bawah sebelum menutupnya dan terasa menyesakkan di dadaku yang berdenyut-denyut. Pria itu ada di anak tangga paling bawah. Wajahnya masih tersembunyi di balik jubah. Matanya berkilauan di tengah-tengah kehampaan gelap. Dan aku bisa melihat cairan merah pekat di sekitar kerah jubah. Dia berusaha menaiki tangga dan aku membanting pintu dan menguncinya sedetik sebelum dia mencapai pintu. Aku merangkak menjauh dari pintu, mendengarnya menggedor dengan liar dan dia berteriak padaku untuk membukanya. Dia mengumpat dan melolong seperti binatang, ingin masuk tetapi dihentikan oleh kunci baut kuat yang dipasang oleh beberapa anak di masa lalu pada pintu yang kokoh itu. Mungkin mereka telah memasangnya untuk pencegahan, pikirku setelah itu. Ketakutan kini menguasaiku dan jika aku melihat pintu itu berhasil terbuka, aku pasti akan pingsan. Sampai akhirnya ada gedoran membangunkanku. Hari sudah siang dan aku berteriak cukup keras untuk mengejutkan siapapun yang menggedor. Tenang nak, ini Sheriff Blaze. Apakah kamu baik-baik saja? Aku menyeret diriku ke pintu. Tulang rusukku sakit dan membuka kuncinya sebelum jatuh ke belakang. Setiap kali aku menarik napas, aku teringat pada pria tua itu dan pertemuan terakhir dengan Terry. Namun pada saat itu aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku hanya ingin ini berakhir. Sheriff Blaze membuka pintunya dan kurasa aku akan hidup di hari berikutnya. Dia membawaku ke rumah sakit. Dia membawaku ke pelukan ke orang tuaku yang menarikku ke dalam pelukan hangat, pelukan mereka, dan berkata untuk tidak pernah melepaskan pelukannya. Aku telah hilang selama 2 hari, kata mereka kepadaku. Dan ketika polisi telah melihat keadaan rumah pohon kami, mereka mengkhawatirkan hal yang terburuk. Mereka tidak pernah menemukan tanda-tanda Terry dan Regi. Aku memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Aku memberitahu mereka tentang pria yang bersiul, tentang jatuhnya Regi dan Terry menyerang dari rumah pohon untuk menyerang lelaki misterius itu. Aku memberitahu mereka tentang bagaimana aku mengunci pintu dan pingsan ketika aku melihat pria itu mencoba menerobos masuk. Cerita yang ku ceritakan tadi adalah kejadian sudah 8 tahun yang lalu. Aku telah melihat malam itu dalam mimpiku setiap malam sejak itu. Peristiwa itu hidup dalam ingatanku dan aku sering terbangun sambil berteriak-teriak ketika lelaki itu mencoba membuka pintu. Dalam mimpiku, aku tidak pingsan. Dalam mimpiku, pintu tidak bisa menahan. Dalam mimpiku, aku terbangun saat dia melingkarkan tangannya di tenggorokanku dan menyeretku ke perut hitam pekat yang dia sembunyikan di balik mantelnya. Aku belum kembali ke hutan sejak kejadian itu, dan kurasa aku tidak akan pernah kembali. Belakangan ini, aku mendengar siulan saat aku berbaring di tempat tidurku pada malam hari. Aku melihat keluar jendela ke halaman belakangku mengarah ke hutan dan melihat 2 sosok kecil melayang di pinggiran. Kadang-kadang pria berjubah itu juga ada di sana, tapi aku tahu jika aku mencoba memberitahu orang tuaku, semuanya hilang ketika mereka sampai di sana, dan aku akan disangka gila. Aku berangkat kuliah minggu depan, dan aku telah memilih universitas di tengah kota besar. Aku memilihnya karena daerah hutan sangat jauh, berjarak 60 mil dari asramaku. Aku berharap jarak itu akan menghentikan penampakan ini dan ya, semoga saja aku bisa mendengar siulan itu lagi sekarang, bahkan saat aku menulis ini.
Aku juga dapat mendengar panggilan lembut teman-temanku yang sudah meninggal saat mereka membujukku untuk keluar dan bermain. Aku bisa mendengar siulan itu lagi saat terpejam mata. Aku mendengarnya dan aku berharap pagi datang dan segera berangkat ke kampus sebelum semua suara itu membuatku gila. Namun ketika akan berangkat ke kampus, sebuah suara memanggilku untuk kembali ke rumah pohon itu lagi.